Bab 101, berlutut juga jahat. Emang apalagi, Erika selalu minta dibebaskan dan bersikeras ajukan banding untuk persidangan kedua. Tapi kalau hasil sidang kedua gak berubah, dia akan tetap ditahan. Itu sebabnya ibunya di sini sekarang dan minta kamu untuk cabut kasus ini. Hito berbisik di telinga Kejia. Meskipun berbisik tapi Nyonya Ebisawa masih bisa mendengarnya dan berkata dengan sedikit malu, Nona Wine itu. Tuan Caesar benar. Aku cari kamu karena ini, tuh kan, aku benar. Hito mengangkat bahu. Kejia menatapnya datar lalu menatap Nyonya Ebisawa dengan senyuman sinis, maaf Nyonya Ebisawa, aku gak akan cabut gugatan. Nyonya Ebisawa tidak menyangka akan langsung ditolak. Wajahnya menegang dan merasa kesal. Tapi dia langsung mengatur ekspresinya lagi dan memohon, Nona Wine aku tahu kali ini Erika sudah keterlaluan dan salah, jadi bisakah kamu? Tidak. Kejia memotong perkataannya tanpa ekspresi, Nyonya Ebisawa kamu bilang tahu kalau putrimu salah jadi izinkan aku tanya kenapa dia gak minta maaf padaku. Kamu sebagai orang tua tahu kalau dia salah tapi kenapa hanya diam saja? Itu benar. Hito memegang kepala bagian belakangnya dan berkata dengan santai. Sekarang sidang kedua dan kamu datang pada Kejia karena tahu putrimu akan dihukum dan gak bawa apa-apa. Kamu memohon Kejia lepaskan Erika tapi sama sekali gak tulus aku rasa kamu akan ditertawakan. Nyonya Ebisawa memegang tasnya dengan erat merasa malu karena perkataan mereka dan dia sudah kehilangan reputasi juga harga diri. Awalnya berpikir mudah untuk berbicara dengan Kejia. Tapi dia tidak menyangka kalau kedua orang muda ini sangat keras kepala dan tidak mudah tersentuh. Oke, ayo pergi. Kejia tidak mau terlibat dengan Nyonya Ebisawa dan berbicara pada Hito. Saat mereka hendak berbalik, Nyonya Ebisawa tiba-tiba meraih tangan Kejia. Nona Wine aku mohon lepaskan putriku. Kejia mengerutkan kening dan mencoba menarik tangannya. Tapi Nyonya Ebisawa memegang tangannya dengan erat dan tidak mau melepaskannya. Nona Wine aku mohon dan kalau kamu setuju, aku akan bawa putriku minta maaf padaku. Tolong Nona Wine. Nyonya Ebisawa, barusan aku bilang gak akan cabut gugatan ini jadi gak ada gunanya kamu mohon padaku. Bisakah kamu lepaskan tanganku? Kejia berkata dengan tidak sabar. Nyonya Ebisawa bertindak seolah-olah dia tidak mengerti dan menatap Kejia yang seperti tidak punya perasaan. Nona Wine kamu itu gak punya perasaan ya? Emangnya kita sepasang kekasih, sudah jelas ini semua karena permintaan Erika. Hito tertawa marah saat mendengar perkataan Nyonya Ebisawa. Tapi wanita itu mengabaikannya dan fokus pada Kejia. Nona Wine gimana kalau aku berlutut? Setelah itu dia melepaskan tangan Kejia dan benar-benar berlutut di depannya. Kejia dan Hito terkejut karena tindakannya dan segera membantu wanita itu berdiri. Nyonya Ebisawa, jangan lakukan ini, Kejia memijat dahinya dan merasa sakit kepala. Hito juga berkata dengan muram, Nyonya Ebisawa, kamu tahu kan kalau berlutut seperti ini juga jahat. Berlutut karena keinginannya tidak terpenuhi. Apa bedanya dia dengan bajingan, bahkan ini juga termasuk ancaman dan paksaan. Benar saja, dia dan Erika adalah ibu juga anak. Harusnya seorang ibu bisa membedakan mana yang benar dan salah. Tidak heran kalau Erika seperti ini. Nyonya Ebisawa masih mengabaikan Hito dan melihat ekspresi Kejia yang jadi lembut, matanya berbinar dan bertanya. Nona Wine, jadi kamu setuju? Kejia berkata. Maaf Nyonya Ebisawa, aku. Sebelum selesai berkata, dia melihat Nyonya Ebisawa melepaskan diri dari Hito dan hendak berlutut lagi. Tapi kali ini sebelum dia berlutut, ada seseorang yang membantunya berdiri. Bukan Hito ataupun Kejia, tapi Suni. Suni menunjuk ke arah Kejia dan berkata dengan marah, Nona Wine kamu keterlaluan. Kok bisa sih suruh orang tua berlutut padamu? Kejia terdiam. Hito menatapnya dengan kesal, hei kamu buta, kapan Kejia suruh Nyonya Ebisawa berlutut? Dia sendiri yang mau berlutut, gak mungkin, Suni tidak percaya. Nyonya Ebisawa menepuk punggung tangannya. Suni,
Tuan Caesar benar kok kalau aku yang mau berlutut. Bibi, kenapa? Suni menatapnya dengan tidak percaya. Nyonya Ebisawa berkata dengan sedih, demi Erika, selama Nona Wine mau cabut gugatan dan putriku bebas, jadi Bibi berlutut padanya? Ya, Nyonya Ebisawa mengangguk, melirik Kejia dan menyeka air matanya. Tapi Nona Wine gak mau. Oh, aku tahu. Suni mengerucutkan bibirnya, menatap Kejia dengan marah. Nona Wine, Bibi udah berlutut padamu dan kamu masih gak mau. Kamu terlalu kejam, kan? Aku kejam. Kejia mengangkat tangannya, menyelipkan rambut ke belakang telinga dengan malas dan berkata, aku kejam karena gak mau lepaskan Erika. Terus waktu Erika buat tuduhan palsu tentangku, kenapa kamu gak bilang dia kejam? Suni tersedak dan terlihat agak malu. Hito mencibir, hei Suni, ngaca dulu dong sebelum menuduh Kejia. Kemarahan melintas di mata Suni tapi langsung menghilang dan menggigit bibir bawahnya. Meskipun awalnya Erika emang bersalah, tapi dia sudah dihukum dan ada banyak netizen yang memakinya. Itu gak cukup, bahkan Bibi berlutut padamu dan kamu masih gak mau maafin Erika. Gak, Kejia berkata dengan dingin. Emangnya siapa Erika untuk aku? Sampai aku harus maafkan dia? Kenapa dia menuduh Baby? Bahkan tidak minta maaf. Sebaliknya kamu suruh Kejia memaafkannya. Hito meraih bahu Kejia dan berkata dengan sinis, oh, ya aku hampir lupa. Kejia menatap Suni, Nona Okano aku tahu Erika terjebak dalam situasi ini karenamu. Jadi harusnya kamu adalah orang yang selamatkan dia. Saat mengatakan itu, dia mengalihkan pandangan ke Nyonya Ebisawa. Nyonya Ebisawa, lebih baik kamu mohon pada Nona Okano daripada aku. Apalagi dia orang yang sangat baik dan pasti mau bantu. Baik, Hito melambaikan tangan pada mereka berdua dan membawa Kejia ke gedung pengadilan. Suni tidak berani menatap Nyonya Ebisawa, Bibi aku tahu kalau Erika lakukan ini untukku tapi gak perlu bilang apapun. Nyonya Ebisawa menyeka air mata dan menyela, aku tahu Erika udah minta bantuan padamu dan kamu gak bisa bantu. Mendengar ini Suni sangat gembira dan kemudian mendengarnya berkata lagi. Tapi aku harap kedepannya kamu menjauh dari Erika karena Dai gak cocok berteman denganmu. Bibi, apa maksudmu? Suni menjadi pucat dan suaranya bergetar, kamu menyalahkan aku. Nyonya Ebisawa menghela nafas. Iya, aku menyalahkanmu. Kalau kamu gak menghentikanku sekarang, aku akan berlutut 2 kali lagi dan mungkin saja Kejia akan mengalah dan mau lepaskan Erika. Tapi karenamu, semua sia-sia dan putriku gak bisa. Ini semua salahmu. Setelah mengatakan itu dia mengabaikan Suni dan melangkah pergi. Ekspresi lembut Suni langsung berubah. Dia tidak menyangka Nyonya Ebisawa akan membencinya karena dia menghentikan wanita itu berlutut. Seorang istri dari keluarga biasa, kenapa punya keberanian untuk membencinya? Bab 102. Mendaki gunung, Suni menggigit erat bibir bawahnya, merasa sangat kesal. Dia sudah tidak berminat lagi untuk melihat sidang kedua Erika, berbalik dan pergi. Setengah jam kemudian dia tiba di grup Carson. Alex. Suni tidak peduli apakah ada orang lain di ruangan itu. Dia berjalan ke arah Alex dengan menangis, duduk di pangkuannya, memeluk lehernya dan membenamkan kepala di dadanya juga terisak. Alex tertegun sesaat dan setelah sadar dia sedikit mengernyit lalu menatap wanita yang ada di pelukannya. Kalau saja wanita ini tidak menangis, bahkan Alex ingin mendorongnya menjauh. Taruh dokumen di sini dulu, aku akan panggil kalian lagi setelah baca. Silahkan pergi. Alex menaruh dokumen di tangannya, memijat dahinya dan berkata kepada beberapa orang yang ada di sisi meja. Pria dan wanita itu mengangguk, baik Presdir Carson. Kemudian mereka berbalik dan pergi. Setelah menutup pintu, wanita itu tidak bisa menahan untuk bergosip. Itu tunangan Presdir Carson, kan? Kenapa dia sangat gak sopan? Masuk tanpa ketuk pintu dan tidak bisakah dia lihat kita lagi bicara soal pekerjaan. Tapi dia langsung masuk dan memeluk Presdir Carson tanpa lihat situasi ya.
Pria itu mengangkat bahunya, siapa suruh Presdir Carson terlalu memanjakannya. Wanita itu berkata dengan kesal, bahkan memanjakan pun, tetap saja harus lihat tempat dan situasi. Ayo, sudahlah, kita yang akan menderita kalau ada orang lain yang dengar percakapan kita. Wanita itu cemberut dan tidak bicara lagi. Di ruangan Alex dengan lembut mendorong wanita itu untuk menjauh, Suni turunlah dulu. Aku gak mau. Suni membenamkan kepala di dadanya lagi. Alex tidak punya pilihan dan membiarkannya. Katakan, apa yang terjadi? Suni mendongak dan matanya merah. Alex, kenapa mereka bilang gitu padaku? Siapa? Alex menyipitkan matanya. Suni mendengus, Nona Wine dan Nyonya Ebisawa. Aku berniat untuk lihat sidang kedua Erika hari ini dan aku lihat Nyonya Ebisawa berlutut pada Nona Wine, memohon untuk melepaskan Erika. Jadi aku bantu untuk membujuk. Tunggu bentar, kamu membujuk? Alex mengangkat tangan dan menyela perkataannya. Kamu bujuk Kejia untuk maafkan Erika? Iya, Suni mengangguk. Aku lihat Nyonya Ebisawa berlutut dan memohon, jadi. Suni, kamu salah. Seharusnya kamu gak lakukan itu. Mata Alex berubah muram saat menatapnya. Suni tidak terima dan berkata dengan sedih, aku salah apa? Kamu salah dalam banyak hal. Erika yang buat masalah ini dan Kejia adalah korban. Itu haknya kalau dia tidak mau memaafkan. Sebagai orang lain, kamu harusnya tidak bujuk dia, paham, kan? Kata Alex dengan serius. Suni menggigit bibirnya, tapi... Oke, aku tahu kamu mau bilang kalau Kejia keterlaluan karena gak mau maafin meskipun Nyonya Ebisawa sudah berlutut. Tapi apakah kamu pernah pikir kalau Nyonya Ebisawa berlutut bukan karena mohon tapi untuk memaksa? Memaksa? Suni terkejut. Alex mengangguk. Iya, Nyonya Ebisawa mendatangi Kejia dan berlutut di depan banyak orang. Sudah jelas dia pakai keramaian supaya bisa memaksa Kejia untuk berlutut. Oh gitu, Suni menunduk dan terlihat sedih. Pantas saja Nyonya Ebisawa marah padaku karena aku bantu dia berdiri dan merusak rencananya. Gak apa-apa, kedepannya kamu harus berhati-hati sebelum bantu orang. Alex membelai rambutnya dengan lembut. Selain itu perilaku keluarga Ebisawa juga gak terlalu baik. Kedepannya kamu jangan terlalu dekat dengan mereka. Baiklah, Suni memaksakan senyum. Dia terpikir oleh hal lain dan menatap pria itu dengan penuh harap. Alex, gimana kalau weekend ini kita pergi? Weekend? Iya. Kenapa tiba-tiba kamu ajak aku keluar? Alex tersenyum tipis. Suni menjawab, aku bosan. Akhir-akhir ini kamu sibuk dan bahkan gak punya banyak waktu untuk makan malam denganku. Setiap hari aku tinggal di rumah sendirian dan bosan banget. Oke Alex. Dia mengguncang lengan Alex dengan lembut. Alex tidak bisa menolak dan kebetulan akhir pekan ini tidak sibuk, jadi dia menganggukkan kepala. Baiklah, weekend kita akan pergi tapi jangan pergi jauh ya. Cuma di kota ini aja. Kamu mau pergi kemana? Suni tersenyum saat mendengarnya. Setuju, aku gak tahu mau kemana dan belum tahu apa yang menarik di kota ini karena aku belum lama terbangun dari koma. Alex, kamu yang putuskan. Alex juga tidak menolak, berpikir sejenak, teringat sesuatu dan senyumannya semakin lebar. Aku pernah ingat di surat kamu bilang mau pergi mendaki gunung dan naik kuda. Kamu juga bilang pandai berkuda. Kebetulan Tuan Chen punya lapangan berkuda di atas bukti. Setelah naik kuda kamu bisa mendaki gunung, gimana? Alex menatapnya, ekspresi wajah Suni menegang. Dia bahkan tidak bisa mendaki gunung ataupun menunggang kuda. Dan sangat takut pada hewan-hewan besar. Kamu gak mau naik kuda atau mendaki gunung? Senyum di wajah Alex memudar saat melihat Suni terdiam. Suni takut Alex akan meragukannya dan segera menggelengkan kepala, gak kok gak. Aku udah pikirin sejak lama dan aku tersentuh juga bahagia karena kamu masih ingat. Aku sudah bilang kalau aku ingat semua kesukaanmu. Alex berkata dengan lembut. Suni menjawab acuh tak acuh, iya. Alex berkata, kalau gitu aku akan hubungi Tuan Chen. Ya, Suni mengangguk tanpa sadar. Sepertinya dia memang harus pergi ke tempat berkuda.
Tapi dia bisa mencari cara supaya tidak perlu berkuda. Memikirkan ini Suni tidak khawatir lagi. Di pengadilan, sidang kedua sudah berakhir. Erika diinterogasi berulang kali oleh hakim dan pengacara Kejia. Akhirnya dia tidak tahan lagi, menundukkan kepala dan mengaku sengaja memposting berita itu untuk merusak reputasi Kejia. Meskipun bersalah tapi Erika hanya dihukum selama 15 hari penjara dan dikenai denda 300 juta karena melakukan kejahatan di dunia maya. Hukuman ini terlalu murah untuknya. Setelah berjalan keluar dari ruang pengadilan, Hito berkata dengan kesal. Sebenarnya dia ingin Erika masuk penjara dan bukan hanya ditahan. Kejia tersenyum, "Yah, sudahlah, terima saja kalau hukumannya cuma gitu. Lagi pula dia tetap dihukum dan kita harus senang. Oh, ya, kenapa kita gak merayakan? Ku dengar ada restoran seafood baru di jalan North Shore. Mau coba?" Hito menatapnya sambil tersenyum. Kejia berpikir kalau dirinya sudah lama tidak makan seafood dan mengangguk. "Ayo." Oke, Hito mengeluarkan kunci mobil dan saat hendak menekan kunci, ponselnya berbunyi. "Aku terima telepon dulu." Hito tersenyum pahit. Hito mengeluarkan ponselnya dan mengerutkan kening saat melihat siapa yang meneleponnya. "Ini ibuku, cepat angkat," desak Kejia. Hito menjawab dan menempelkan ponsel ke telinga. Di ujung lain terdengar suara wanita paruh baya yang lembut dan baik hati. "Hito, sidangnya sudah selesai." "Sudah," jawab Hito lalu bertanya, "Kenapa telepon aku, Bu?" Bab 103. Perasaan Hito, "Aku bukan mau mencarimu, tapi aku cari Kejia." "Dia lagi bersama kamu, Nyonya Caesar atau Nyonya Megan?" Caesar langsung bertanya. Hito melihat Kejia. "Iya, berikan ponselmu pada Kejia." Hito mendengus dan menyerahkan ponselnya ke Kejia. "Ini ibuku mau bicara." Kejia mengambil ponsel. "Halo Bibi." "Kejia, Bibi kangen banget sama kamu." Mendengar suara Kejia, Megan tersenyum sangat lebar sampai matanya menjadi sipit. Kejia juga tersenyum. "Bibi, aku juga kangen kamu. Kamu kangen aku, tapi kenapa gak datang untuk menemuiku?" Megan berkata dan pura-pura marah. Kejia tersenyum. "Maaf Bibi, akhir-akhir ini aku terlalu sibuk dan belum punya waktu." "Kalau gitu apakah sekarang kamu punya waktu? Datanglah ke rumah Bibi untuk makan malam dan Bibi akan buat makanan yang lezat untukmu," kata Megan untuk mengajaknya. Kejia hendak berbicara tapi Hito yang menguping di samping berkata, "Bu, aku mau bawa Bibi makan seafood. Seafood restoran itu gak fresh dan lebih baik kamu makan masakan aku," jawab Megan. Kejia berkata, "Baiklah Bibi, kalau gitu aku akan merepotkanmu." "Gak apa-apa kok, cepat datang ke rumah ya." Megan mendengar Kejia setuju untuk datang ke rumahnya dan tersenyum bahagia. Setelah panggilan berakhir, Hito merebut ponsel dan menatap Kejia dengan tidak berdaya. "Sepertinya kita gak bisa makan seafood di restoran." "Gak apa-apa kok, kita bisa pergi lain kali. Ayo pergi beli hadiah untuk Paman dan Bibi." Kejia meraih ingannya dan berjalan menuju mobil. Keduanya tiba di mall dan setelah melihat-lihat, akhirnya mereka membeli mantel untuk Nyonya Caesar dan dasi untuk Tuan Caesar. Lalu mereka pergi ke rumah keluarga Caesar. Keluarga Caesar dan keluarga Winnie dulunya adalah teman dan mereka punya hubungan yang sangat baik. Megan dan ibu Kejia juga berteman dekat. Sejak ibunya meninggal, Megan menganggap Kejia sebagai putrinya dan bisa dibilang kalau wanita itu adalah ibu keduanya. Segera, mereka tiba di rumah keluarga Caesar. Ini adalah pertama kalinya Kejia datang ke rumah ini setelah 6 tahun dan masih terlihat sama seperti sebelumnya. Tidak ada yang berubah. Karena itu Kejia tidak merasa canggung. "Kejia." Megan mendengar suara mobil di luar dan berlari untuk menyambutnya. Matanya langsung berbinar ketika melihat Kejia, merentangkan tangan dan memeluknya. "Halo Bibi." Kejia tersenyum dan melangkah maju. Keduanya berpelukan. Hito memperhatikan dengan kesal. "Ibu, kamu mengabaikanku ya?" Megan memutar matanya. "Aku sudah lihat kamu tiap hari dan bosan." "Lagian aku mau lihat Kejia." "Ayo Kejia."
Dia meraih kedua tangan Kejia dan membawanya berkeliling sebentar dan merasa sedikit sedih, kamu jadi lebih kurus ya. Kejia tidak tahu harus sedih atau senang, Bibi, aku kurus di bagian mananya? Semuanya, bahkan dulu pipi kamu lebih cubi, kata Megan. Kejia menjawab, itu lemak waktu kecil dan aku jadi lebih cabi. Ayo Bibi kita masuk. Iya, ayo masuk. Megan meraih tangannya dan masuk ke dalam rumah. Begitu masuk ke dalam rumah, Kejia menemukan tidak ada orang lain dan bertanya, paman lagi gak di rumah? Dia lagi bermain golf di luar dan jangan pikirkan dia. Coba ceritakan Bibi apa yang kamu alami selama 6 tahun ini. Megan menonton konferensi pers dan sangat ingin tahu tentangnya. Oke. Kejia mengangguk lalu menceritakan kehidupannya di keluarga Charso sesederhana mungkin, supaya Megan tidak merasa sedih. Tapi Megan masih sangat marah ketika mendengar ini dan memukul meja, keluarga Carson jahat banget. Kenapa kamu gak kasih tahu paman atau bibi tentang perlakuan mereka padamu? Kalau kamu kasih tahu kami akan membelamu dan aku yakin mereka gak akan berani menggertakmu. Itu benar, sebelumnya aku sudah bilang padanya. Hito menggigit apel dan mengangguk setuju. Dia selalu marah pada Kejia karena tidak bercerita jika dirinya tersiksa selama menikah. Tapi selain itu dia juga merasa kasihan padanya. Saat melihat rasa khawatir Megan dan Hito, Kejia merasa hatinya jadi lebih hangat dan tatapannya berubah lembut. Itu karena aku gak mau kalian khawatir. Orang tuanya sudah tiada dan orang yang paling dekat dengannya adalah Megan dan keluarganya. Dia bisa minta bantuan Megan juga yang lain untuk beberapa kali, tapi Kejia juga tidak mau mereka selalu membantunya apalagi mereka bukan keluarga. Tentu saja seiring waktu mereka akan merasa terganggu dan itu sebabnya Kejia tidak mau memberitahu mereka. Kamu ini, Megan mengangguk dan menghela nafas. Kejia tahu kalau bibi Megan sedang marah, jadi dia tersenyum dan memeluk iengannya dengan penuh kasih sayang. Hati Megan menjadi lebih tenang dan membelai rambut Kejia. Tiba-tiba Hito mengerutkan kening dan mengendus aroma yang tercium, Bu kamu masak apa? Wanginya enak, mata Megan membesar dan langsung berdiri, ya ampun bubur seafoodku. Setelah mengatakan itu dia langsung berlari untuk menyelamatkan buburnya. Untung saja dia melakukan tepat waktu dan bubur itu tidak hangus. Megan datang sambil membawa 2 gelas jus dan menaruhnya di depan Kejia, nih minum dulu dan nonton TV sebentar ya. Bibi mau pergi ke dapur untuk masak 2 lauk dan sebentar lagi makan malam siap. Oke bibi, Kejia tersenyum dan mengangguk. Megan menatap Hito, sini bantu aku. Bantu. Hito tidak percaya dengan apa yang dia dengar, mengedipkan mata dan menunjuk hidungnya, Bu kamu bercanda. Aku bisa bantu, sini, ekspresi Megan terlihat lebih galak. Hito tidak berani menolak dan langsung berdiri, oke aku akan ikut bantu. Kemudian dia mengikuti ibunya dengan menundukkan kepala. Kejia terkekeh melihat ini. Di dapur, Hito melihat sekeliling dan bertanya, ibu mau aku bantu apa? Megan menyipitkan matanya, gak perlu aku takut kamu akan meledakkan dapurku kalau bantu sesuatu. Hito mengerucutkan bibirnya dengan kesal. Terus kenapa kamu ajak aku untuk ikut ke dapur? Aku ajak kamu karena mau tanya tentang Kejia. Kamu masih menyukainya. Megan bertanya sambil menatapnya. Ekspresi Hito berubah. Ibu, kamu. Kamu pasti mau tanya. Kenapa aku bisa tahu kalau kamu suka Kejia, kan? Megan memotong perkataannya dan tahu apa yang akan dikatakan putranya. Hito hanya bergumam setuju. Benar sekali, dia memang sudah menyukai Kejia sejak masih kecil. Tapi dia tahu kalau Kejia hanya menyukai dan menganggapnya sebagai sahabat dan tidak lebih. Itu sebabnya dia tidak pernah mengungkapkan perasaan dan merasa sudah menyembunyikan perasaan dengan baik sehingga tidak ada yang tahu. Hito tidak menyangka kalau ternyata ibunya tahu. Awalnya aku juga gak tahu. Sampai akhirnya kamu mabuk saat malam pernikahan Kejia 6 tahun lalu dan kamu yang mengatakan itu. Megan menghela nafas dan berkata, sejujurnya aku juga kaget saat pertama kali dengar.
Kalau aku tahu kalau kamu sangat menyukainya dan bukan anggap dia sebagai saudara perempuan, tentu saja aku akan jodohkan kalian. Tapi kamu rahasiakan itu dari aku dan aku tahu ketika sudah terlambat. Hito hanya diam dan tidak berani menjawab. Megan sedang memilih sayuran dan berkata, kamu belum jawab aku. Kamu masih menyukai Kejia. Hito menoleh ke arah pintu dapur untuk melihat ke arah ruang tamu dan ada kasih sayang yang dalam terpancar dari matanya. Perasaanku untuknya tidak pernah berubah. Kalau gitu, sekarang Kejia sudah single lagi dan kamu harus berani untuk mengejarnya. Ubah status pacar palsu jadi pacar sungguhan. Megan menyemangatinya. Dia sangat menyukai Kejia. Dia juga berharap Kejia akan menikah dengan putranya. Hito menggelengkan kepala, tatapannya meredup, tidak bisa bu. Baby tidak menyukaiku dan kalau aku tiba-tiba mengejarnya itu hanya akan membuatnya takut. Tentu saja dia pernah melihat sahabat pria yang mengejar seorang gadis, tapi hanya ada sedikit yang bisa bersama. Biasanya gadis itu akan takut dan menjauhi sahabat laki-lakinya. Lagi pula tidak semua gadis bisa menerima sahabat laki-lakinya sebagai pacar. Dia tidak ingin mengalami hal itu dengan Kejia. Hito juga tidak berani mengambil resiko. Dia lebih memilih untuk tetap menjadi sahabatnya, karena setidaknya dia terus berada di sisi Kejia. Bab 104. Kencan. Megan bisa melihat kalau putranya tergoda tapi akhirnya menyerah. Dia tidak bisa menahan diri dan menegurnya. Kamu itu terlalu ragu dan pemalu. Itu sebabnya kamu cuma berani menyukai Kejia secara diam-diam. Kok kamu menyalahkanku karena itu? Hito berkata dengan sedih. Megan menatapnya kosong. Kenapa menyalahkanmu? Kalau dulu kamu langsung mendekati Kejia, mungkin saja dia akan menerimamu. Tidak sesederhana itu, Bu. Hito menunduk dan tersenyum pahit. Tidak semua gadis bisa menerima sahabat laki-lakinya. Kamu aja belum bertanya pada Kejia. Gimana kamu bisa tahu dia terima kamu atau tidak? Megan berkata dengan dingin. Hito tertegun sejenak. Megan melambaikan tangannya dengan kesal. Sudahlah, kamu keluar dari di sini. Kamu di sini cuma menghalangi aku. Aku juga jengkel melihatmu. Padahal ibu yang ajak aku ke sini, Hito berkata sambil melotot. Megan mengabaikannya dan mendorongnya keluar dari dapur. Anak ini sangat tidak berdaya. Dia takut ini dan itu, sangat gak kompetitif. Megan menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya. Sepertinya sebagai ibu aku harus lakukan sesuatu dan buat peluang untuknya. Memikirkan ini, Megan mengeluarkan ponsel dan menelepon seseorang. Halo Tuan Chen. Aku dengar kamu punya peternakan kuda, ya? Iya, kenapa? Suara keras pria paruh baya itu terdengar dari telepon. Megan tersenyum, aku mau pinjam untuk 2 hari di akhir pekan. Aku mau gunakan untuk membuat putraku dan calon menantu perempuanku jadi mesra. Dia berencana untuk menipu Hito dan Kejia untuk pergi berkuda selama 2 hari di sana, kemudian mengatur beberapa kejutan kecil untuk mereka. Mungkin saja setelah itu ada kemajuan pesat di hubungan mereka. Tapi Tuan Chen menjawab dan meminta maaf. Sepertinya tidak bisa, karena sudah ada orang yang reservasi. Megan mengerutkan kening dan kesal. Siapa orang itu? Sampai sudah lebih dulu membuat reservasi atas tempat itu? Ada berapa orang? Megan bertanya. Tuan Chen menjawab sambil tersenyum, 2 orang dan sepertinya mereka juga mau berkencan. Cuma 2 orang kan? Mata Megan berbinar, coba kamu bicarakan dengan mereka kalau ada 2 orang lagi yang mau pergi berkuda. Aku janji putraku dan calon menantuku tidak akan ganggu mereka. Tapi, Tuan Chen sulit menjelaskan. Megan menegurnya, Tuan Chen kamu lupa kalau sebelumnya aku pernah bantu kamu? Tuan Chen langsung tersenyum tulus. Oke, aku akan pergi bicara dengan mereka, gimana? Baiklah, Megan mengakhiri panggilan dengan puas dan menyiapkan makan malam. Setelah makan Kejia menyentuh perutnya yang agak membuncit dan duduk, bibi makananmu sangat enak seperti biasanya. Megan tersenyum cerah. Karena kamu suka masakan bibi, maka seringlah datang ke sini bersama Hito. Aku akan masak lagi untukmu.
Ya Bibi, Kejia mengangguk, kalau gitu aku akan merepotkanmu. Gak apa-apa kok, aku suka memasak tapi Hito dan pamanmu selalu pergi dan tidak ada yang makan masakan aku. Megan mengeluh. Mendengar ini Hito yang sedang mengupas apel memutar matanya, Bu jangan bohong deh. Sudah jelas kamu yang sering pergi belanja dan jalan-jalan sampai gak punya waktu memasak, kenapa jadi menyalahkan aku dan ayah? Kamu bicara apa sih, bocah nakal, kamu mau dipukul ya? Megan mengepalkan tangannya dengan marah. Hito berhenti mengupas apel dan melompat untuk menghindar. Saat menghindar, dia masih berani menggoda ibunya. Kamu gak bisa pukul aku, ye. Kejia melihat ibu dan anak yang sedang berkelahi dan memegangi perutnya juga tertawa. Suasana di ruang tamu itu terasa sangat bahagia dan hangat. Tidak lama, hari mulai gelap, Kejia melihat jam dan ternyata hampir pukul 8 dan dia berpamitan. Megan mencoba menahannya tapi Kejia menolak. Hito, antarkan Kejia pulang. Megan mendorong putranya. Aku pasti akan mengantarnya tanpa kamu suruh, ibu. Hito meraih kunci di atas meja, ayo baby. Ya. Kejia mengangguk lalu melambaikan tangan pada Megan, bye bibi. Baik, Megan juga melambaikan tangan. Kejia mengikuti Hito keluar dari rumah, masuk ke mobil dan pergi. 1 jam kemudian mereka tiba di Repulse Bay. Kejia membuka sabuk pengaman dan membuka pintu, aku turun ya. Ya, Hito menjawab. Kejia menutup pintu, berjalan menuju gedung. Saat itu Hito menerima pesan teks dari ibunya, kamu pergi kencan dengan Kejia di akhir pekan ya, di pacuan kuda milik Tuan Chen. Ibu sudah bicara dengannya dan sudah siapkan kamar untukmu. Aku yakin kamu bisa mendapatkan Kejia, semangat. Sudut bibir Hito berkedut. Sial, ibunya sedang mencoba menjodohkannya dengan Kejia. Tapi soal kencan itu, Hito tertegun, menurunkan jendela mobil untuk melihat Kejia yang berjalan masuk ke gedung. Dia mengepalkan tinjunya dan mengumpulkan keberanian untuk berteriak, baby. Ye, ada apa? Kejia berhenti dan berbalik. Hito menarik napas dalam-dalam, mencoba untuk tetap tersenyum bodoh seperti biasanya supaya Kejia tidak melihat bahwa dia sedang gugup. Ibu barusan kirim pesan dan bilang kalau dia mau kita pergi ke peternakan kuda milik Tuan Chen akhir pekan ini. Apa? Hito bicara dengan sangat cepat sehingga Kejia tidak bisa mendengar dengan jelas. Hito menggaruk kepalanya, membuka pintu mobil dan berjalan ke arahnya. Dia berhenti di depan Kejia dan mengulangi perkataannya. Ibuku sudah pesan peternakan kuda Tuan Chen untuk berkuda, tapi akhir pekan ini dia pergi ke Eropa dan minta kita berdua datang ke sana supaya uang tidak terbuang sia-sia. Saat bicara Hito tidak berani menatapnya karena takut ketahuan sedang berbohong. Kejia juga tidak memperhatikannya dan semua perhatiannya tertuju pada menunggang kuda. Matanya berbinar dan mengangguk. Oke, dia sudah lama tidak berkuda sejak menikah dengan Alex. Sekarang dia memikirkannya dan merasa bodoh. Bahkan dia sampai merelakan hobinya untuk pria yang tidak mencintainya. Baguslah, aku akan jemput kamu di akhir pekan ya. Hito menghela nafas lega dan tersenyum. Kejia bergumam, aku masuk ya. Ya, Hito mengangguk. Kejia baru saja akan berbalik. Hito tiba-tiba memikirkan sesuatu dan segera menghentikannya. Tunggu. Kenapa? Kejia menatapnya dengan curiga. Hito menghindari tatapannya. Ada sesuatu di kepalamu. Ada sesuatu? Kejia mengangkat tangan dan menyentuh kepalanya. Gak ada kok. Bukan di situ. Jangan gerak, aku akan ambil, kata Hito. Oh, Kejia dengan patuh berdiri diam. Hito mengulurkan tangan ke arah kepalanya. Perlahan tubuhnya mendekat pada Kejia, menundukkan kepala dan perlahan bibirnya mendekati dahi. Tepat ketika bibir Hito akan menyentuh dahi Kejia, wanita itu tiba-tiba bertanya, "Sudah?" Hito langsung berhenti dan tersenyum. Sudah, dia meletakkan tangannya, mundur selangkah dan kembali ke posisi sebelumnya. Dia menghela nafas dan sangat menyesal. Barusan dia hampir menciumnya.
Sebenarnya dia berani, tapi bagaimana jika ciuman ini membuat Kejia takut dan tidak mau pergi berkuda dengannya di akhir pekan? Di mobil hitam seberang jalan, wajah Alex berubah muram saat melihat kedua orang yang berada di depan gedung. Tangan di pangkuannya mengepal erat dan kemarahan memenuhi hatinya. Entah kenapa dia benar-benar ingin membunuh Hito saat pria itu hendak mencium Kejia. Ayo pergi. Alex mengerucutkan bibirnya dan memberi perintah dengan suara dingin. Bab 105. Masalah lokasi konstruksi. Asisten Tama menjawab dan menyalakan mobil. Saat mobil melaju, dia melirik sekilas ke arah Kejia dan Hito. Hatinya merasa sangat gelisah. Entah apa yang dipikirkan oleh Tuan Carson sampai dia mau menceraikan Nona Wine demi Nona Okano. Tapi setelah bercerai, pria itu jadi memperhatikan Nona Wine. Sekarang dia juga tidak senang melihat Nona Wine berdekatan dengan pacarnya. Kalau tahu akan begitu, kenapa sejak awal dia mau bercerai? Hito dan Alex tidak memperhatikan mobil itu. Kejia menatap tangan Hito. Bukannya kamu bilang ada sesuatu di kepalaku? Mana? Cuma bulu kecil, mungkin bulu dari pakaianmu dan sudah kubuang. Hito melambaikan tangannya. Kejia juga tidak ragu dan mengangguk. Oke, kalau gitu aku masuk ya, kamu pulanglah. Ya, jawab Hito. Kejia berbalik dan pergi. Hito berdiri untuk mengawasinya dan tetap terdiam saat melihat Kejia masuk ke dalam lift. Dia mendongak untuk melihat ke atas. Hito tersenyum kecil saat melihat cahaya di salah satu jendela dan melangkah pergi. Keesokan harinya Kejia yang baru masuk ke ruangannya dan belum duduk, tiba-tiba sekretaris Kang masuk dengan cemas. Nona Wine, ada kabar buruk. Ada apa? Kejia melepas tas yang ada di bahunya. Sekretaris Kang tidak tahu harus berkata apa, jadi dia langsung menyerahkan tablet ke arahnya. Nona Wine, lihatlah sendiri. Kejia mengambil tablet itu dengan curiga dan melihatnya. Di tablet itu ada video yang diputar. Videonya agak goyang karena sepertinya direkam dengan ponsel tapi masih terlihat sangat jelas. Kejia melihat seorang wanita tua dan seorang wanita paruh baya duduk di tanah sedang menangis dan marah. Di sekitar mereka ada sekelompok karyawan konstruksi yang mengepung dan menunjuk ke arah mereka. Durasi video itu tidak lama. Kejia dengan cepat selesai menonton dan ekspresinya berubah. Ini lokasi konstruksi kita, kan? Ya, sekretaris Kang mengangguk. Kenapa dua orang ini buat masalah di lokasi konstruksi kita? Kejia menunjuk dua wanita di video dan mengerutkan kening. Sekretaris Kang menghela nafas. Video ini dikirim oleh Mandor. Dia bilang kedua wanita itu mengatakan jika alat berat kami melemparkan balok sampai membuat anak juga suami mereka mati. Apa? Kejia terkejut. Suami dan anak mereka mati? Itu yang dikatakan oleh kedua wanita itu. Mereka bilang suami juga anak mereka sedang lewat di malam hari dan terkena lemparan balok, lalu mati seketika. Jawab sekretaris Kang. Kejia tertawa marah. Di malam hari? Lokasi konstruksi tutup saat malam hari dan siapa yang akan pakai alat berat? Selain itu lokasi juga dipagari dan alat berat ada di tengah lokasi. Bagaimana cara suami dan anak mereka bisa masuk? Apakah balok bisa terlempar beberapa ratus meter? Tentu saja ini tuduhan palsu. Terlebih lagi tim konstruksi dikirim oleh pemerintah dan jika ada orang yang meninggal, mereka pasti akan menanganinya. Mereka tidak akan biarkan kedua wanita itu punya kesempatan untuk pergi ke tempat kejadian dan membuat masalah. Sekretaris Kang juga menganggap hal ini konyol. Kedua wanita itu sedang berada di sana sekarang, sedang menuntut kompensasi. Berapa? Kejia tahu kalau tuduhan ini palsu, jadi dia tidak lagi merasa khawatir, meminum kopinya dan bertanya dengan santai. 10 miliar. Sekretaris Kang berbicara sambil menggunakan jarinya. Mereka bilang kalau kita tidak mau kasih kompensasi, mereka akan buat kehebohan di Instagram sampai akhirnya kita tidak bisa bangun pabrik. 10 miliar, luar biasa. Kejia mencibir, aku rasa tujuan mereka minta kompensasi itu palsu. Tapi tujuan sebenarnya adalah supaya kita tidak bisa bangun pabrik. 10 miliar,
Siapapun yang mau bayar adalah orang bodoh. Tidak mungkin, Sekretaris Kang tidak percaya. Mereka hanya wanita biasa dan kenapa mereka sampai menghalangi kita bangun pabrik? Bukan mereka, tapi orang yang menyuruh mereka yang tidak mau kita bangun pabrik. Mulut Sekretaris Kang terbuka lebar. Nona Wine itu maksudnya seseorang menyuap kedua wanita ini untuk buat masalah. Kemungkinan besar ya, hanya saja dua wanita ini berani memeras kita. Sudah jelas ada orang di balik ini yang dukung mereka. Dengan kompensasi 10 miliar, orang di balik ini tahu kita tidak bisa bayar dan tujuannya jelas. Kejia berkata dengan dingin. Sekretaris Kang tiba-tiba berkata, jadi begitu, jahat sekali. Siapa orang itu? Kejia mengerucutkan bibir merahnya. Kamu lupa ya, siapa yang menginginkan tanahku, Tuan Chris Okano, Presdir Okano Group? Sekretaris Kang langsung berkata, Kejia mengangguk, itu benar dan seharusnya dia. Ketika dia tidak bisa beli tanah dariku, dia mengancam. Dia juga melarang semua tim teknik di kota ini untuk bangun pabrik kita. Sekarang Chris tahu kalau pabrik kita tetap dibangun dan pasti membuat kekacauan. Sangat tidak tahu malu, Sekretaris Kang berkata dengan marah. Kejia tersenyum dingin. Iya, dia memang sangat tidak tahu malu, tapi tindakannya bagus juga. Menurut hukum, saat ada orang yang meninggal di lokasi konstruksi, maka pekerjaan akan ditunda selama 3 bulan dan segala sesuatu seperti gaji karyawan tetap harus dibayar. Ada juga biaya keterlambatan yang tinggi untuk masa konstruksi. Sekretaris Kang menambahkan, Kejia mengangguk. Itu benar dan begitu pembangunan pabrik kita tidak selesai sesuai waktu, maka kita harus bayar biaya keterlambatan dan cukup untuk jatuhkan perusahaan kita. Ini adalah rencana Chris untuk menghancurkan dua hal sekaligus dengan satu tindakan. Hal ini bisa mencegahnya membangun pabrik juga menghancurkan perusahaannya. Bahkan hal ini juga bisa merusak reputasinya karena membuat seseorang mati di lokasi konstruksi miliknya. Akan sangat sulit untuk memperbaiki reputasinya karena itu dan bisa dibilang tindakan ini sangat kejam. Lalu Nona Wine, apa yang harus kita lakukan? Kang menatap Kejia dengan cemas. Kejia masih tenang dan berkata sambil tersenyum, gak apa-apa. Kalau dia memang sedang mau buat masalah, biarkan saja. Apa maksudmu? Sekretaris Kang bingung. Kejia tidak menjawab dan bertanya. Bagaimana pembangunan museum milik pemerintah? Fondasinya sudah diletakkan. Ada sesuatu yang melintas di mata Kejia. Oke, kamu cari cara supaya Chris tahu kalau kita juga membangun itu. Sekretaris Kang memahami sesuatu, matanya berbinar dan mengacungkan jempol. Nona Wine, idemu sangat bagus. Kejia tersenyum, ingat, jangan sampai dia tahu kalau kita yang mengungkapkannya. Ya Nona, pergilah dan jangan khawatir, akan ada seseorang yang urus kekacauan Chris. Kejia melambaikan tangannya, ya, Sekretaris Kang berbalik dan keluar. Tidak lama setelah itu Chris tahu mengenai informasi itu dan memukul mejanya dengan ekspresi muram, apa? Dia bangun 2 pabrik, ya, karena tanahnya terlalu besar dan akan sia-sia kalau hanya bangun 1, jadi dia membangun 2. Asisten menjawab dengan hormat, wajah tua Chris terlihat sangat muram. Tidak peduli soal topografi tanah atau lokasinya, tapi kalau untuk membangun pabrik sangat sia-sia, kan? Tidak peduli berapa banyak pabrik yang dibangun, itu tetap sia-sia. Ketika memikirkan ini, Chris merasa sangat marah karena tanahnya sudah direbut oleh Kejia. Tuan Okano, apakah kita harus kirim orang lagi untuk buat masalah? Asisten itu bertanya dengan hati-hati. Chris berkata dengan sangat muram, kali ini aku akan kirim sekelompok gangster ke sana dan hancurkan pabrik itu untukku. Baiklah, asisten itu mengangguk dan langsung melakukan perintah. Saat ini Alex dan asisten Tama berjalan masuk ke kantor. Paman, barusan aku dengar kamu mau hancurkan pabrik Kejia. Alex sedikit mengernyit dan dari nada suaranya tidak terdengar apakah dia sedang marah atau tidak. Chris melambaikan tangan pada asistennya supaya keluar, lalu menatapnya.
Kamu mendengarnya? Ya begitulah. Alex mengangguk. Chris menyipitkan matanya, kamu tanya gitu, apakah kamu akan hentikan aku dan membantu mantan istrimu?